Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi, dan kali ini kembali gue akan membawakan kisah horor buat kalian. Kisah misteri. Kisah ini cukup membuat bulu kuduk kita merinding. Kisah ini berlatar dari seseorang yang tinggal di sebuah kosan. Adapun tempat, nama itu sudah disamarkan. Kalian penasaran? Berikut adalah ceritanya. Oke, karena ini sumbernya dari tweet X Twitter, jadi gue akan bacakan sesuai apa yang gue baca. Pernah kebayang nggak sih kalian kalau tinggal di kosan berhantu selama 5 tahun, gimana rasanya? Ini cerita Mbak Dewi yang sampai kiriman 4 video rekaman asli kejadian di kamar kosnya. Gila sih. Aku teringat sama narasumberku sekitar hampir setahun yang lalu, namanya Mbak Dewi. Dia awalnya nge-DM aku di IG dan ngasih video kejadian horor di kamar kosnya. Nah, itu baru video pertama loh. Masih ada 3 video yang dikirim Mbak Dewi. Jadi penasaran, emang gimana sih ceritanya bisa ngalamin teror di kosan ini? Hal-hal yang berbau horor itu memang seru aja. Tapi terkadang kalau dengar dari sisi narasumber yang mengalami, yang nggak seru, cir. Bahkan mereka malah keganggu dan gak nyaman jatuhnya. Oh ya, dulu sebelum gue cerita full nih, dia sempat pingsan. Sumpah waktu itu aku khawatir. Untung aja pacarnya seseorang titik. Kataku kalau nggak kuat ceritanya nggak apa-apa, udah istirahat aja. Tapi setelah Mbak Dewi sadar, katanya nggak apa-apa, tadi pingsannya karena didatengin sosok di kosan. Buset, syukur nggak kesurupan. Gue angkat tangan deh kalau orang kesurupan. Gue nggak ngerti. Ini aku ceritain ulang ya. Mbak Dewi tinggal di kosan berhantunya. Matiin lampunya. Selamat mendengarkan. Berikut adalah ceritanya. Dewi tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa kos yang telah 5 tahun dia tempati ternyata ada berbau teror horor. Awal mula dia memilih kos di sana karena lokasinya yang strategis dan harganya lebih murah dari kos yang lain yang ada di Jakarta. Sebelum pindah ke kosannya sekarang, dia sempat berpindah-pindah kos hingga 3 kali. Di kos sebelumnya dia tidak betah karena mendapat gangguan mistis, namun di kos saat ini dia justru mendapat gangguan yang lebih parah. Kos Dewi memiliki 6 kamar yang terbagi menjadi 2 sisi saling membelakangi. 3 kamar menghadap timur, 3 kamar lagi menghadap barat. Di ujung kamar kos masing-masing sisi ada 1 kamar mandi umum. Lokasi kosan Dewi persis di pinggir jalan raya dekat dengan pertigaan. Ada beberapa hal yang membuat kosan Dewi terasa horor, yakni lokasinya dekat dengan kuburan. Kuburan itu ada di belakang warung penjual es kelapa seberang kos ya Dewi. Jumlah kuburan tersebut ada 8. Memang terbilang sedikit sebab kuburan-kuburan itu adalah milik seorang keluarga, bukan pemakaman umum. Di kosan Dewi tepatnya di samping kamar mandi ada lahan kosong yang luasnya sekitar 10 kali 20 meter. Lahan yang cukup luas untuk dibangun sebuah bangunan, tetapi pemilik lahan yang merupakan pemilik kos tidak menggunakan untuk bangunan, melainkan ditanami pohon pisang, jambu klutuk, dan singkong. Di belakang lahan itu ada sebuah rumah, entah mengapa orang yang tinggal di sana
memilih lokasi di tempat yang tidak ada tetangganya. Ketika malam hari, suasana di sekitar kos akan terasa lebih horor, sebab gelap dan rimbunnya tanaman di lahan samping kamar mandi terlihat seperti di hutan. Tahun pertama Dewi tinggal di kosan itu, tidak ada sesuatu yang aneh selain rasa horor karena lingkungannya yang dekat dengan kuburan dan lahan yang dengan penuh tanaman lebat. Begitupun tahun kedua dia di sana, sama sekali tidak ada gangguan horor atau mistis dialami. Jadi Dewi merasa baik-baik saja. Tetapi begitu masuk ke tahun-tahun ketiga, barulah bermuat teror horor di sana. Kejadian teror yang dialami Dewi kerap berulang di jam dini hari sekitar pukul 1 hingga pukul 3 malam. Teror mulai dari suara anak kecil dan penampakan sudah beberapa kali Dewi dan penghuni kos di sana dapati. Akibat gangguan-gangguan mistis itu, beberapa yang menghuni kos ada yang sampai pindah karena nggak tahan. Suatu malam Dewi terbangun karena ada suara beberapa anak kecil tampak asik bermain di luar. Di sana dia heran sebab tidak biasanya ada anak kecil bermain di tengah malam. Dewi melirik jam dindingnya, ternyata waktu menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Suara anak-anak itu tampak sedang berlari ke sana dan kemari. Di depan pelataran kamar kosnya, Dewi heran dalam batinnya. Bertanya-tanya, anak siapa yang dibiarkan orang tuanya bermain di luar tengah malam? Loh, kok kayaknya di luar sana banyak anak-anak bermain lari-larian ya, pikir Dewi. Heran yang baru terbangun karena mendengar suara anak itu. Kemudian Dewi berdiri dan hendak memastikan di luar ada anak siapa. Dia hendak menegur anak itu untuk pulang. Dia membuka pintu kosnya dan saat dibuka suasana terasa hening, dan di luar ternyata tidak ada tampak satupun anak kecil. Di samping menoleh ke arah jalan raya yang dipikirnya mungkin anak memiliki warung seberang. Saat itu jalan raya tampak sepi, bahkan warung seberang tutup. Kemudian Dewi juga menengok ke kamar tetangganya yang memiliki anak. Dia pikir barangkali suara anak kecil yang dia dengar adalah anak tetangga kamar sebelah. Dan lagi-lagi tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa itu anak tetangga. Sebab pintunya tertutup. Suasana jam dini hari benar-benar sepi. Semua kamar di kos terkunci. Dewi yang kebingungan dengan apa yang dia dapati langsung masuk ke kamarnya dan segera mengunci pintu. Tidak hanya Dewi yang mendapati teror di kos tersebut. Beberapa penghuni juga banyak yang mengalami gangguan mistis. Salah satunya yang melihat penampakan yang menyerupai orang lain. Di kamar sebelah Dewi ada tetangga yang merupakan bapak yang memiliki anak. Satu malam bapak itu mandi tengah malam sekitar pukul 11. Saya mandi, dia keluar dan hendak balik ke kamar. Tiba-tiba pandangan teralihkan dengan seorang tengah berdiri menghadap kebun pisang yang ada di samping kamar mandi. Rupanya yang dia lihat itu adalah Dewi, tetangga kamar sebelah. Merasa mengenali orang itu, dia pun menyapa. Awalnya dia heran mengapa Dewi berdiri di kebun itu di saat tengah malam. Neng, ngapain malam-malam di sini? Tanya bapak tangga Dewi. Bapak itu tidak mendapat respon apapun dari Dewi yang berdiri diam menghadap kebun pisang. Si bapak berpikir mungkin tetangganya itu sedang ngobrol di telepon, sehingga tidak bisa menjawab sapaannya. Si bapak kemudian berlalu menuju kamarnya. Saat dia masuk kamar untuk mengambil rokok, dan hal yang membuat dia terkejut. Dari pintu kamar dia melihat Dewi ada di kamar sedang main gadget. Si bapak yang menyadari hal itu terbelakang terkejut dalam diam. Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin Dewi yang dia lihat di kebun pisang tiba-tiba ada di kamar. Rasa merinding bercampur takut dia rasakan dengan diam saat itu. Si bapak enggan menanyakan kebenaran pada Dewi. Keesokan harinya, bapak tetangga Dewi menceritakan pengalamannya malam itu pada temannya yang juga satu kos. Lalu teman bapak itu yang menanyakan pada Dewi
"Neng, tadi malam jam 11 ngapain berdiri kebun pisang?" Katanya si bapak lihat Neng tapi cuma diam. Tanya tetangga kos Dewi mewakili temannya melihat Dewi di malam itu. Dewi keheranan karena dia sama sekali tidak pernah di kebun pada saat malam. "Hah, saya? Ngapain pak? Saya malam-malam di kebun. Saya nggak pernah pak malam-malam di sana," balas Dewi dengan wajah heran. "Loh, iya Neng. Saya lihat tadi malam berdiri diam menghadap kebun pisang. Saya kira Neng lagi telepon makanya gak jawab sapaan saya," ujar bapak tetangga Dewi bersaksi melihat dia di malam itu. "Serius pak? Saya gak pernah malam-malam berdiri di kebun pisang," balas Dewi dengan wajah meyakinkan. Akhirnya mereka bertiga yakin bahwa yang dilihat adalah penampakan sosok mistik yang menyerupai Dewi. Selain para penghuni kos yang mengalami penampakan, kekasih Dewi juga sempat menemui penampakan di sekitar kos saat dia main ke sana. Waktu itu sekitar pukul 12 malam. Namanya sebut saja Ragil, pacar Dewi, mampir ke kos. Setiap mereka berdua di kos, pintu kamar selalu dibuka agar menghindari sangkaan yang tidak-tidak dari orang. Kebetulan posisi kamar Dewi paling ujung dekat jalan raya sehingga dari luar pun akan tampak mereka dari luar. "Yang, aku mau pulang nongkrong ke warung kopi. Misi aku ke toilet kos kamu dulu ya," ujar Ragil sambil bersiap hendak pergi. Dia pun menuju kamar kecil yang ada di bangunan kos, ujung bangunan kos. Usai dari toilet, dia sempat teralihkan pandangan melihat Pak Haji berjalan menuju belakang rumah. Rumah Pak Haji dekat dengan kos. Bahkan patah rumahnya persis terlihat dari kamar Dewi. Di samping rumah Pak Haji ada jalan sepetak menuju belakang rumah yang dulunya musola beralih fungsi jadi gudang tempat menaruh kayu. Di jalan sepetak ada dinding-dinding pembatas kecil. Walau ada dinding, di sana tetap terlihat ketika ada orang melewati jalan itu. "Oh, Pak Haji, yaitu. Kayaknya beliau ke gudang," celetuk batin Ragil ketika melihat Pak Haji berjalan menuju belakang rumahnya. Anehnya saat itu Pak Haji jalan dengan kepala menunduk. Ragil hampir sampai kamar Dewi lalu terdengar suara seperti Pak Haji tengah ngobrol. Saat dia ada di depan kamar Dewi, betapa terkejut dia bahwa ternyata Pak Haji justru ada di depan rumahnya tengah ngobrol dengan seorang tamu. Di sana Ragil keheranan karena baru saja jelas-jelas melihat Pak Haji melintas berjalan di belakang rumahnya. Di kos Dewi sangat jarang dan hampir tidak ada yang bangun tengah malam untuk ke kamar kecil, kecuali Dewi. Kadang-kadang dia bangun untuk buang air kecil ke kamar kecil yang ada di pojok kos. Mau tidak mau setiap hari kali hendak buang hajat, maka harus keluar dari kamar. Suatu malam sekitar pukul 1.30 Dewi terbangun. Dia kebelet hendak buang air kecil. Maka jam dini hari itu pun keluar ke kamar dan segera ke kamar kecil. Saat dia membuka pintu toilet, tampak sosok berkain putih kotor ada di dalam. Sosok itu tidak lain adalah pocong. Dewi mengurungkan niatnya untuk buang hajat. Dia yang tengah terkejut melihat sosok pocong langsung balik badan kembali ke kamarnya. Dewi memang rada sensitif dengan hal mistik. Oleh karena itu ketika dia mendapati penampakan masih bisa mengendalikan diri. Setelah masuk kamar, dia langsung menelpon pacarnya dan menyusul ke warung kopi tempat pacaran nongkrong. Suatu hari teman kerja Ragil ikut main ke kosan Dewi. Temannya tiba-tiba kebelet hendak buang hajat. "Gue permisi pinjam toilet ya." "Toiletnya di mana?" tanya teman Ragil. "Permisi hendak meminjam toilet kos." "Itu di pojok, lu terus aja," jawab Ragil sambil menunjuk arah toilet yang ada di ujung kos. Kemudian temannya langsung menuju toilet. Belum 2 menit temannya malah balik ke kamar. Ragil dan Dewi dibuat keheranan dengan teman mereka yang begitu cepat balik dari toilet. "Loh, cepat banget, kenapa?" ujar Ragil bertanya keheranan. Itu tadi." Belum selesai teman bicara, langsung disambung oleh Ragil. "Tadi masih ada orang," sambung Ragil dengan setengah kalimat temannya. "Bukan. Di sini sering ada penampakan nggak?"
Tanya teman Ragil dengan ekspresi seperti menginterogasi. Emang kenapa nanya kayak gitu? Lu bisa lihat, ujar Ragil yang terheran-heran dengan tingkah laku temannya tiba-tiba menanyakan hal tersebut. Rupanya teman kejar Ragil juga sensitif dengan hal yang berbau mistik, sehingga dia dapat merasakan ketika ada hal yang janggal dan tidak beres dengan suatu tempat. Sering dengar suara atau penampakan cewek, tanya lagi teman Ragil layaknya interrogator. Emang apa? Emang kenapa? Tanya Ragil yang penasaran dengan maksud temannya yang memberi pertanyaan demikian. Tadi gue jadi masuk toilet gara-gara Tadi gue nggak jadi masuk toilet gara-gara ada penampakan cewek di toilet. Dan yang gue tahu itu cewek emang sering ada di kos ini. Dia gentayangan mengelilingi kamar-kamar yang ada di kos. Terus bakal berhenti di sekitar sini. Perang teman Ragil menceritakan yang dia tahu. Ragil tiba-tiba tersadarkan dengan apa yang temannya terangkan. Lantas saja setiap kali Ragil bangun tidur di kos Dewi akan merasa kehausan, padahal dia tidur sore hanya 1 jam di sana. Begitu bangun terasa haus seperti habis berolahraga. Rupanya karena tinggalnya makhluk mistik yang menempati di sekitar ruangan tersebut menyebabkan hawa terasa panas. Ada pula pengalaman yang dialami teman Ragil yang hanya tahan tinggal 1 bulan. Temannya tersebut menyewa kamar nomor 2. Dia tinggal di sana dengan istri dan anaknya yang usia 1 tahun. Ada yang mengganggu ketenangan teman Ragil tersebut selama menyewa di sana. Tiap hari ada yang tampak janggal dengan anaknya. Temannya tersebut biasanya pulang pukul 3-4 dini hari setelah warung kopinya tutup bila telah sepi. Saat dia pulang di kos seringkali ditemui bayinya yang bangun namun tidak menangis, tapi justru terlebih ada yang mengajak dia bermain. Padahal saat itu tidak ada siapapun yang mengajak main, tetapi si bayi justru gelak tawa dan tangannya mengangkat ke arah langit seolah-olah seperti ada seorang di atas bayi mengajak bercanda. Hal itu terus berlangsung hampir setiap hari, membuat dia dan istrinya bertanya-tanya dengan keanehan tersebut. Selain kejanggalan anak mereka yang kerap ketawa dan seperti diajak main, ada pula yang aneh dengan bayi mereka. Bayinya tidak mau dan selalu menolak ASI ibunya. Padahal saat di kampung mereka dahulu, sang bayi tidak pernah bertingkah demikian. Di sana mereka berdua sebagai orang tua semakin tidak tenang dan yakin ada yang mengganggu bayi mereka di kos tersebut. Teman Ragil yang sudah muak dengan kejanggalan seperti gangguan pada anaknya kemudian berpikir mencari tahu apa sebenarnya terjadi. Ia pergi ke kampungnya untuk menemui seseorang yang dianggap bisa mengusir makhluk halus. Orang kampung biasanya memanggil orang pintar itu Abah. Ketika menemui Abah, teman Ragil menceritakan apa yang terjadi dengan anaknya. Sang Abah dengan mata batin mulai menerawang. Kalau kamu tahu apa yang mengganggu anakku, coba kamu setiap masuk ke dalam rumah ajan di setiap sudut ruangan. Setelah ajan, kamu berdoa apa yang kamu mau dan terakhir iqomah. 1 kali saja iqomah, tidak apa-apa. Terang sang Abah setelah menerawang dengan mata batinnya. Teman Ragil menyimak dengan serius penerangan Abah. Ia bertekad untuk melaksanakan nasihat Abah. Teman Ragil baru pulang dari warungnya sekitar pukul 3 atau 4 dini hari. Belum dia masuk ke kos, di luar telinganya menangkap suara wanita dari arah kebun pisang. Dia yang cukup terkejut tetap mengabaikan suara itu dan segera masuk ke kos. Suara masuk, ia segera melaksanakan apapun nasihat Abah untuk ajan di setiap sudut rumah. Maka ajanlah di keempat sudut kamar. Selesai ajan, dia berdoa apa yang mengganggu anaknya pergi. Setelah itu dia iqomah berdiri di tengah kamar. Ada hal yang mengejutkan. Ketika selesai dia iqomah, tiba-tiba muncul dari tempat kasur sesuatu putih dengan cepat keluar ke arah kebun pisang. Pergerakan makhluk mistis itu sangat cepat, namun teman Ragil sempat melihat. Setelah kejadian tersebut tidak lama, teman Ragil memutuskan untuk berhenti tinggal di kos itu.
Mereka sudah sangat khawatir dengan apa yang mengganggu bayi mereka, dan setelah pindah dari kos barulah akhirnya sang bayi mau minum ASI ibunya kembali. Teror-teror yang ada di kos Dewi hampir dialami setiap penghuni kos, namun kebanyakan mendengar suara atau penampakan. Sedangkan Dewi lebih banyak mendapat gangguan selain menemui gangguan suara atau penampakan. Dewi kerap mendapat gangguan berupa benda-benda yang bergerak sendiri yang dia lihat di depan matanya langsung. Dan seringkali kejadian ini terjadi berulang pada jam-jam tengah malam. Pukul 2:30 dini hari, Dewi terbangun karena lupa mematikan lampu kamar. Dia yang pada dasarnya tidak nyaman tidur dengan lampu menyala. Kemudian bangun untuk mematikan lampu. Dengan segera ia mencari saklar dan mematikan lampu. Klik, lampu telah dimatikan. Dewi yang setengah mengantuk kembali memejamkan mata. Saat dia memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara anak kecil dari benda. Suara kecil dari benda seolah-olah menghantam dinding. Bruk. Dewi yang curiga dengan suara itu kemudian menyalakan lampu kembali, antara percaya dan tidak mendapati sapu kamarnya yang tergantung di dinding bergerak sendiri. Tak, 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 suara sapu bergantung membentur dinding. Melihat itu, Dewi yang sangat terkejut segera mengambil handphone untuk merekam. Dia pikir apakah ini nyata atau hanya halusinasi. Dan saat direkam kondisi sapu tengah bergerak, dan lebih mengejutkan lagi, tiba-tiba terdengar suara langkah anak-anak berjalan berlarian di luar. By the way, sebelum lanjut, aku mau kasih lihat video 2 dari 4 video rekaman yang dikirim Mbak Dewi di kos berhantu. Kalau aku jadi dia udah kabur dari kos kalau dia ganggu kayak gini. Serem banget. Gila. Gimana menurut kamu videonya? Lanjut nggak nih ceritanya? Masih sanggup? Aku sih nyerah kepikiran malam ini di kamar lagi sendirian. Baru juga tweet tadi malam cerita Mbak Dewi udah rame banget, ada 550.000 lihat, 10.000 yang like dan 2.000 orang yang retweet. Terhitung jam 8 pagi ini. Wah, gelo sih. Banyak yang penasaran lanjutan ceritanya dan nanya kosannya di mana sih. Biar gak ketinggalan keseruan horor kos Mbak Dewi, pastikan kamu follow akun dan retweet cerita ini. Ceritanya masih panjang dan masih ada 2 video lagi. Kita lanjutkan Senin malam ya. Buat udah yang gak sabar bisa lihat langsung di bawah ini. Oke, sebentar. Oke teman-teman, gua rasa itu aja cerita yang barusan gua bawain buat kalian semua, dimana cerita ini merupakan diangkat dari kisah nyata ya yang dialami oleh Mbak Dewi, kurang lebih seperti itu. Makasih banyak yang udah nonton, udah join dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kalian saksikan, kalian dengar cerita ini menjadi ibrah dan pembelajaran bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk manusia sempurna dan kita sebenarnya nggak perlu terlalu takut juga dengan hal-hal seperti itu teman-teman. Jadi kita harus tetap berdoa dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Oke? Makasih banyak semuanya. Jangan lupa bantu support gue dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Akhir kata, gue Fahmi dari Kota Depok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.